When things are right, you just know there is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the roof. Di Indonesia terdapat berbagai bangunan yang bersejarah. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan tempat bersejarah turut mewarnai perjalanan bangsa ini. Salah satu daerah yang juga memiliki beberapa tempat bersejarah adalah Jambi. Salah satu bangunan bersejarah di Jambi adalah Menara Air. Tempat ini sangat bersejarah bagi masyarakat Jambi pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Water Torrent. Di atas menara air ini pada 19 Agustus 1945, R. Husin Akip dan M. Amin Aini yang dikawal beberapa pemuda Jambi mengibarkan bendera merah putih pertama kali. Saat itu, berita Soekarno memproklamasikan Indonesia didengar pegawai telegraf melalui Morse. Berita itu kemudian disebarluaskan sembunyi-sembunyi hingga merata ke wilayah Indonesia, termasuk Jambi. Mereka yang tahu Indonesia mereka langsung mengibarkan merah putih di depan rumah. Para pemuda memakai lambang merah putih di dada. Saat saling ketemu mereka berucap merdeka. Menara air ini peninggalan Belanda. Ia dibangun pada 1928. Dahulu menara ini digunakan untuk mengalirkan air bersih ke penduduk sekitar. Lokasi menara ini umum disebut benteng. Bangunan ini berada di sebelah Masjid Seribu Tiang, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, nomor 50H, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Selain tempat pengibaran bendera merah putih, menara air ini juga digunakan untuk mengintai musuh yang berlalu lalang di Sungai Batanghari. Bangunan peninggalan Belanda dibangun pada tahun 1928 Masehi. Ketika itu digunakan sebagai pengaliran air ke rumah warga sekitar. Di balik menara tua yang usang tersebut, banyak sejarah dan saksi perjuangan masyarakat dan pejuang Jambi pada masa kolonial penjajahan Belanda pada zaman dahulu. Pada 19 Agustus 1945, menara air benteng kota Jambi dipakai untuk tempat pertama kali pengibaran bendera merah putih oleh dua orang pemuda, yaitu R. Husin Akip dan M. Amin Aini, dengan dikawal oleh beberapa pemuda. Tak banyak orang yang tahu bahwa menara tersebut pernah menjadi simbol perjuangan pemuda Jambi pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial pada zaman itu namanya Stadfond mendirikan menara air dengan nama bahasa Belanda Waterleding Bedrijf. Masyarakat Jambi mengenalnya dengan sebutan ledeng. Pada bangunan utama tertera bahwa menara tersebut dibangun pada tahun 1928 oleh kolonial Belanda sebagai tempat untuk instalasi penyimpanan dan penyaringan air. Dahulu di sekitar menara tersebut adalah kawasan benteng Belanda.
Sedangkan untuk lapangan benteng terletak di depan menara tersebut yang saat ini menjadi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan menara air yang disebut Water Leading Bridge. Menara ini terdiri dari 3 buah bangunan. 1 buah bangunan yang paling tinggi yaitu 3 tingkat merupakan bangunan induk, dan 2 buah bangunan yang lebih rendah yaitu 2 tingkat yang terletak di samping kanan dan kirinya dengan luas bangunan berdiameter 936 meter persegi dan tinggi menara 24,150 meter. Pada saat itu menara air adalah sebagai instalasi pengolahan air yang hanya berkapasitas 7 liter per detik. Dengan kapasitas itu hanya melayani penyaluran air ke rumah-rumah tertentu seperti ke rumah dinas gubernur, rumah potong hewan dan kantor pemadam kebakaran, kata Rendi Aditya, Kepala Bidang Humas PDAM Tirta Mayang. Selain digunakan untuk menyalurkan air ke beberapa rumah tersebut, menara itu juga dimanfaatkan oleh para tentara Belanda untuk memantau gerak-gerik warga pribumi atau siapa saja yang melewati Sungai Batanghari melalui celah-celah jendela yang ada pada bangunan menara utama. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui pemerintahan di Jambi mengambil alih menara tersebut dan kemudian oleh Kota Jambi difungsikan dan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Mayang untuk pertama kali pada tahun 1974. Pada saat itu juga kapasitas yang pada mulanya hanya 7 liter per detik. Setelah diambil alih pemerintah Kota Jambi, kapasitasnya pun meningkat menjadi 28 liter per detik, 4 kali lipat dari awalnya yang hanya menyalurkan ke rumah dinas gubernur, rumah potong hewan, dan rumah kantor pemadam kebakaran. Selanjutnya melayani ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar menara benteng tersebut. Seiring dengan perluasan daerah Kota Jambi, akhirnya pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk membuat PDAM di kawasan Broni dengan kapasitas yang jauh lebih besar serta penyaringan air yang lebih baik dengan didukung oleh instalasi-instalasi penyaluran yang modern. Sejak pembangunan menara air benteng pada tahun 1928 tidak banyak yang berubah. Tangga yang ada pada bangunan utama masih berbentuk lurus memiring dengan menggunakan besi yang dihilas, sehingga kesan seperti berada di zaman kolonial. Menara yang terdiri dari atas 3 bangunan tersebut kini sudah tidak digunakan lagi mengingat bangunan yang sudah termakan usia serta instalasi-instalasinya sudah banyak yang rusak sehingga apabila diperbaiki akan memakan dana yang cukup besar.
Maka dari itu dibangunlah instalasi PDAM yang ada di Browning, yang merupakan salah satu yang terbaik dan jauh lebih modern. Kini hanya dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang milik PDAM Tirta Mayang. Pemerintah dan PDAM Tirta Mayang telah melakukan perencanaan yang intinya akan memugar kembali menara air benteng itu tanpa meninggalkan sedikit pun bentuk keasliannya.